Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Poliama Top FM Gorontalo dan juga di CFM Bualemo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini dalam suasana yang dingin, tapi kita tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah sahur. Dan biasanya di hari-hari seperti ini, hari yang ke-24 seperti ini, semangat semakin kendur, ya. Justru semangat untuk meraih hal-hal yang baru, persiapan Idul Fitri justru ini semakin tinggi. Ya. Apalagi sekarang 24 belum 6 hari. Wah, belum 6 hari. Atau 5 hari. Belum 5 hari lagi kita orang sudah akan berhadapan dengan Idul Fitri. Ya. Dan sebelum itu pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga bertanya, melewohi zakati. Ini kan zakat fitrah kan. Ya. Nah, ini kan sebelum ini kita akan sedikit membahas mengenai zakat fitrah ini, Ustadz, ya. Baik, untuk itu saya akan persilahkan Pak Ustadz untuk sedikit membahas mengenai zakat fitrah ini. Memang hanya dikhususkan di bulan Ramadan, Ustadz, ya? Iya. Ya. Karena tugas dari zakat fitrah itu kan namanya juga zakat. Zakat itu kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Apa namanya? Beruntunglah qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang selalu mengotorinya. Ya, jadi zakat itu dari kata man zakkaha. Jadi orang yang tujuan dari zakat itu apa? Untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Puasa. Jadi makanya Nabi mengatakan apa? Zakat itu apa? Dua fungsinya. Tuhratan lis-shaumi minal lagwi warrafath. Yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Itu dua fungsi dari zakat fitrah, ya. Sehingga zakatul fitrah itu apa namanya dikeluarkan tujuan dua itu, ya. Jadi tidak ada istilah jamu keluari zakat fitrah ente-ente yang puasa. Nah, itu, Ya. itu saya dengar ya. Artinya di antara langit dan bumi. Ente-ente yang Puasa. Ya, jadi sebenarnya dia puasanya tetap diterima, Ya. tetapi apa? Masih kotor. Ya. Oh, begitu. Masih kotor. Makanya itu Nabi yang sampaikan sendiri bahwa tujuan dari zakat fitrah apa? Tuhratan lis-shaumi minal lagwi warrafath, dan yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin. Dari mensucikan apa namanya puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang kedua apa? Termasuk orang-orang yang bermain domino. Ya. Mau tempat tuluh terusi, dibersihkan dengan zakat fitrah itu. Boleh mau kasih bersih itu, Ustadz, dengan yang babak itu kalau cuma main domino dari pagi sampai malam, kemudian cuma mengaku dengan zakat, ya. Jangan berharap ente bersih dengan zakat. Jangan jawaban apa gitu. Iya. Intinya yang dikasih bersih itu yang sadiki, bukan yang satu gunung begitu. Itu sebagai apalagi jam tabiawa. Jadi apa namanya? Mensucikan puasa dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang kedua apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Dan yang diwajibkan memberikan zakat ini orang seperti apa? Apakah semua rata, semua harus berzakat? Oh, jelas orang yang mampu. Jelas orang yang mampu. Kalau tidak mampu berarti dia bukan orang yang apa namanya memberikan zakat, tapi orang yang menerima zakat. Ya. Nah, yang harusnya memperoleh zakat fitrah ini siapa dan bagaimana pengaturannya kira-kira? Ya, jelas orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Ya. Tapi yang dahulukan orang miskin. Kalau orang fakir itu dia punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup. Itu fakir. Kalau miskin namanya saja miskin dari kata sukun. Dalam mengaji kalau sukun itu apa? Mati. Ya, maksudnya dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada penghasilan. Itu namanya miskin.
Ya, miskin kalau di Arab dianggap miskin itu apa? Istri baru satu. Ya. Itu di Arab dia tanya berapa NTP istri? Baru satu. Dia bilang apa? Miskin. Sama dengan ada kategori pemerintah sekarang miskin apa itu Ustaz ya? Yang paling miskin itu yang memprihatinkan apanya faktor kemiskinan yang sangat sudah di bawah kemiskinan, dasar kemiskinan seperti itu, dan ini harus diberikan zakat seperti itu ya. Dan zakat untuk zakat fitrah ini ada aturannya Ustaz atau tidak sembarang semua bisa? Apa namanya, kan dia itu ada aturan mainnya 2,5 kilo. Ya, tidak boleh lebih. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Oh begitu. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Makanya kalau saya kasih zakat fitrah 2,5 kilo itu saya kasih lebih, jangan sampai ini DP takaran tak kurang, saya dapat dosa. Mendingan saya kasih lebih. Satu orang satu atau satu orang bisa lebih memberikan kepada misalnya? Satu orang bisa lebih 2,5 kilo, itu maksudnya 2,5 lebih. Nah misalnya 2,5 kilo, kemudian saya kan misalnya saya di Tilamuta, kemudian saya juga ada keluarga miskin di Telaga misalnya, 2,5 kilo pun saya berikan di sana. Oh, yang harusnya diberikan itu kepada orang yang di sekitar dia, karena itu ibadah sosial. Di samping dia membantu puasanya, membersihkan puasanya dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua apa? Itu ibadah sosial. Ya, jadi tidak mungkin kita harus memberikan yang jauh di sana. Jauh, sementara di belakang rumah, di depan orang rumah di sekitar kita. Makanya kata Nabi apa ketika ditanya siapakah orang yang paling dekat kita harus perbaiki hubungan silaturahim kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aqrabu minka baban. Orang yang lebih dekat dengan pintu rumahmu. Maksudnya orang yang tetanggamu. Jangan sampai kita memberikan jauh di jauh sana, tapi orang yang dekat kita miskin. Ya, ini tidak boleh. Kita dapat dosa. Nah, ini kategorinya adalah satu orang satu dalam satu takaran itu kan 2,5 kilo. Ya. Nah, apakah satu orang itu boleh memberikan misalnya dibagi? Dia 2,5 kilo, 2,5 kilo dalam misalnya di kantong satu ada 2,5 kilo, kantong 2 kilo, kantong 3. Karena punya lebih, dia kemudian bagi-bagi itu 2,5 kilo. Begini saja, kalau dia punya itu bagus juga. Cuman bagusnya kan kalau dibalik kan misalnya ada istri, ada anak. Nah, itu tinggal pengaturan dari istri dan anak-anak. Misalnya ada anak bayi. Nah, juga termasuk dia harus memberikan zakat fitrah. Jadi nah ini yang wajib memberikan zakat fitrah berarti satu orang satu ukuran. Ya, satu 2,5 kilo itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu keluarga, kemudian semua dalam satu keluarga itu memberikan atau bagaimana nih Ustaz? Apakah ada ukuran anak-anak belum bisa atau anak-anak tetap. Anak-anak tetap. Kalau dia sudah lahir, ya, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah yang bagaimana Ustaz? Kalau yang dia dibawa dari misalnya janin dibawa dari 4 bulan. Berarti kalau sudah atas 6 bulan sudah boleh karena sudah ada nyawa. Oh, begitu. Sudah ditiupkan ruh. Ya. Ya, sudah, apalagi sudah lahir. Ya. Dan itu wajib. Wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau misalnya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita masih memberikan zakat fitrah atas nama orang tua, boleh itu Ustaz? Kalau dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, misalnya dia meninggal dunia tanggal 3 Ramadan atau 4 Ramadan, dia masih berjumpa kan? Iya. Nah, dia berhak untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Gitu. Kalau masih baku dapat dengan Ramadan, bulan suci Ramadan, misalnya dia meninggal nanti tanggal 10 atau tanggal 7 atau awal Ramadan ya. Ya, berarti dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Misalnya tanggal 2 lah, awal sekali kan, tanggal 2. Tanggal 1 berarti dia masih baku dapat. Ya. Nah, itu dia berhak untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kalau misalnya karena dia sayang pada orang tua, kemudian dia tetap setahun lalu ini, tidak baku dapat dengan Ramadan, cuman tahu Ramadan tahun lalu DP orang tua ada meninggal dunia. Kemudian dia memberikan 2,5 kilo lagi atas nama orang tua, berarti cuman infak itu saja, tidak termasuk. Itu cuman infak, bukan masuk zakat fitrah. Ya. Atau dia dimasukkan saja ke zakat mal. Zakat mal ya. Atau misalnya kalau tunggu saja tinggal 2 bulan juga kan, ada namanya berkurban ya atas nama orang yang telah meninggal dunia. Itu masuk dalam bab ihda'us tsawabi 'alal mayyit, yaitu mengirim pahala kepada si mayit. Ya, itu hal yang diperbolehkan. Baik para pendengar CHFM maupun Poliamatov FM, ada hal-hal yang memang perlu kita ketahui bersama mengenai zakat fitrah ini. Jangan sampai kita awam, artinya kita yang penting subakase terserah, tapi kan ada ilmunya. Jangan sampai kita salah. Seperti halnya tadi kan yang kita ketahui, saya pun mengetahui bahwa wanu jailohia jakati berarti puasa itu bontantayang. Itu masih
masih banyak yang percaya seperti itu. Iya. Tapi Padahal tetap diterima, cuma dia masih kotor. Kotor ya. Masih kotor. Bode botade dalam mutabo obo tipa pakai bomo kotor kan tidak ada guna kan? Ya. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Ente kan bagusnya ente lahir di Idul Fitri itu berarti suci kan? Suci, ya. Itu bagaikan bayi yang baru lahir. Ya. Tapi ini bayi ada kotor DP baju kan? Iya kan? Bukan tahu bayi yang baru lahir kan? Karena belum zakat fitrah itu kan? Ya, itu juga puasa. Itu model puasa. Itu kan? Diantar kepada Allah dalam keadaan kanuta. Kanuta. Karena aja bayar zakat dili Ustaz ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz mengenai masih tetap zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini diberikan kapan? Ulama berbeda pendapat tentang waktu pengeluaran zakat fitrah. Ya. Ada yang berpendapat 1 Ramadan. Mamu Ali. Ya. Ada yang berpendapat sama dengan orang Gorontalo, mulai dari malam Tumilotohe. Ya. 27 Ramadan. Ya. Makanya ada anak Tumilotohe itu makiling minta zakati. Tumilotohe tika ita bubohe tika ita yang soal pukul Baru yang yang ulama Hambali itu mereka mengeluarkan zakat fitrahnya pada saat kapan? Pada saat subuh hari raya. Jadi habis sholat subuh, kalau di Arab Saudi itu habis sholat subuh orang miskin itu berjejer sebelum khotib naik ke mimbar gitu. Iya, makanya kenapa Idul Fitri itu diperlambat sholat. Jadi saya harap kepada para takmirul masjid, kalau Idul Fitri itu diperlambat sedikit, jangan jam 7 tepat. Jam 7 lewat 10 mulai atau jam 7.15. Ya. Jangan jam 7 tepat. Berikan waktu orang untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan yang kedua berikan waktu juga orang untuk makan. Ya. Karena ini Idul Fitri. Jadi, dibedakan dengan kenapa Idul Fitri itu dikasih tunda, diberikan waktu dulu orang untuk makan. Dikasih beda dengan puasa. Kan sebelumnya sahur baru pagi-pagi tidak makan. Ini pagi-pagi jam 6 makan. Nah, itu di pembedanya di situ. Sehingga diberikan waktu dulu orang untuk makan. Seperti itu. Jadi diberikan pada saat dibagikan pada kalau Hambali itu diberikannya ba'da subuh. Jadi habis subuh itu akan, kalau di Arab Saudi kan menganut mazhab Hambali. Jadi ba'da subuh itu orang miskin semua berjejeran dan dibagikan zakat fitrahnya. Sudah dibagikan. Ba'da subuh. Kalau kita kan Hamin 1 biasa. Hamin 1 hari raya. Ya, atau dibagikan malam Tumilotohe. Ya, itu kan biasa zakat fitrah kita dibagikan pada saat itu. Tapi kalau di Arab Saudi begitu. Mereka membagikannya pada saat kapan? Pada saat hari raya subuh, pada waktu subuh. Jadi ada berapa mazhab tadi Ustadz ya? Ya ada 4 mazhab itu. 4 mazhab itu, dan yang saya tahu mazhab Hambali begitu. Ya, dan ada yang lain itu yang 3 hari, ada yang bahkan dari awal. Dari awal Ramadan itu. Oke. Tapi cuman cukup 1 kali memberikan. 1 kali. Wajib yang dia wajibkan cuma 1 kali saja. Kecuali membayar fidyah. Dia double dengan fidyah. Fidyah itu kan berarti orang tidak berpuasa. Misalnya DPCB misalnya ada saki, memang saki keras tidak bisa lagi berpuasa, ya, atau DP mama, ya, dan masih hidup, ya, dia harus dikeluarkan fidyahnya. Ya, dikeluarkan fidyahnya. Ada pertanyaan lagi Ustadz yang sering orang tanyakan, tapi tetap akan saya tanyakan Ustadz, mengenai pemberian zakat fitrah tidak dengan beras tapi dengan uang. Bagaimana itu Ustadz? Itu dikonversi. Itu dikonversi, tapi lebih afdolnya dengan makanan. Ya, namanya saja zakatul fitri. Fitrah itu apa? Makanan. Idul Fitri itu kembali. Fitri itu apa? Makan. Jadi kembali makan sebelumnya kita berpuasa. Itu maksudnya. Jadi afdolnya makanan. Ya, tapi dalam bentuk beras, harus beras atau masih ada yang lain? Makanan pokok. Ya, kalau di Arab Saudi makanan pokoknya apa? Kurma, gandum, ya bur, ya seperti itu. Ya sair, zabib, ya itu Itu makanan pokok. Ya di daerah itu. Kalau kita di Indonesia makanan pokok kita apa? Beras. Ya berarti beras. Tapi kan misalnya tiap ngomong hibinte. Kan biasanya begini Ustaz. Itu makanan pokok secara umum di Indonesia. Walaupun misalnya kan itu makanan pokok alternatif. Ya, binte itu kan alternatif. Berarti makanan pokok yang inti adalah beras. Tapi kalau misalnya di daerah misalnya di Maluku misalnya makan pokoknya mereka di sana atau di makan sagu berarti dengan sagu boleh? Iya, itu makan pokok. Yang penting itu makanan pokok mereka. Nah, kalau makanan pokok mereka seperti itu di Arab kan makanan pokok mereka adalah
gandum, makanan pokok kurma. mereka ada kurma, Ya. itu berarti itu yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Tidak boleh kita orang mau ganti dengan daging atau ayam begitu, Ustaz. Oh, tidak boleh. Sudah ada SOP-nya itu, ya, makanan pokoknya. Jadi SOP tidak boleh merubah. Yang boleh itu dengan uang. Cuman itu konversinya dengan uang, tidak boleh dengan yang lain. Itu. Kalau dengan uang boleh, Ustaz? Boleh seharga itu. Itu namanya konversi. Dikonversi. Yang penting uang ini ketika diketahui oleh yang kita berikan ini uang zakat fitrah, oleh yang penerima, dia tidak membeli akan baju. Iya. Begini, kalau yang berpendapat dengan uang itu Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah, yang pada saat itu mereka di masa mereka itu pada saat itu paceklik. Sehingga mereka karena paceklik tidak ada makanan pada saat itu, mereka mengeluarkan dengan apa? Dengan uang. Nah, sekarang kan ada beras, berarti ya artinya lebih. Kalau misalnya orang tak dumpul dengan beras, baru artinya berarti ada uang ikan, baru patunya bagaimana? Uang dia kalau begitu. Ya. Jadi kan tujuan uang juga itu kita dia bisa misalnya dia sudah 3 koli baras, baru suruh yukul baras terus, dia tidak pakai ikan. Berarti ini tadi Ustadz mengenai zakat fitrah ini bisa satu orang memperoleh dari yang lain-lain, dari sumbernya yang lain-lain. Maksudnya misalnya saya dari berapa orang? Iya, dari sumber berapa? Berarti boleh. Boleh begitu. Tapi sampai menumpuk semuanya 2 karung. Iya, bagus. Makanya bagusnya itu apa? Si amil itu harus mengatur, memanage. Amil zakat yang mengumpulkan itu. Kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu kan dia tidak tahu kita ini berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah, tidak tahu kasih bahasa apa. Amil zakat. Amil zakat itulah yang harusnya memanage. Ya. Oh, ini sudah dapat zakat fitrah dari yang lain tidak? Dia harus investigasi. Dia harus turun ke lapangan. Nah, betul-betul dia miskin ini atau tidak. Nah, itu yang harus dia data. Jangan amil cuma bakas pada keluarga. Kan mana kita keluarga yang miskin itu dua nanti gampang. Padahal ini kan cuma amanahnya orang. Iya, didata semua, didata. Ya. Kalau keluarganya miskin, dia data juga masuk. Iya, masuk. Ya. Tapi maksudnya didata semua, jangan berat ke keluarga semua. Tapi amil boleh memperoleh itu. Nanti selesai orang miskin, baru dia boleh dapat. Bisa dapat zakat fitrah itu. Dan yang kedua, boleh dia mendapatkan itu prioritas kalau dia juga miskin. Dia di samping amil dia juga miskin. Ya. Tapi kalau misalnya dia imam di masjid itu. Tapi kalau dia kaya, berarti tidak diwajib. Dia hanya berhak untuk menyalurkan. Menyalurkan. Nanti sudah selesai semua orang miskin, baru kemudian dia dapat sebagai amil. Kalau masih ada yang mengaku orang miskin, berarti dia tidak dapat hati. Begitu, Ustaz. Tunggu dulu, kita dulu yang di belakang ada. Karena kita masih orang miskin. Artinya jangan terlalu banyak berharap di situ ya. Baik, kalau misalnya kita berikan uang, yang kita khawatirkan juga para penerima, kalau dia berikan uang, mata tawa zakat fitrah itu, lapa tawa potali hau. Ini kan yang dilarang, atau kita orang habis hari raya sudah sumpah minum akang ini doi. Oh, berarti yang berdosa itu adalah yang menggunakan itu. Yang penerima. Penerima itu, yang berdosa itu yang penerima. Kan tujuannya dia berzakat fitrah. Yeah. Jadi kalau dia menyalahgunakan uang yang diberikan zakat fitrah itu dipakai untuk minum miras ataupun dia yang lainnya, yang hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti dia yang berdosa itu adalah yang menerima. Yang penerima tidak ada masalah. Yang pemberi tidak jadi masalah. Ya. Nah, ini makanya banyak orang yang menghindari untuk memberikan uang karena dia khawatirkan akan ada seperti itu. Ya. Tapi kalau dia bukan berarti uang dilarang. Ya. Uang itu diperbolehkan. Dan itu sebagai konversi. Makanya pemerintah itu kadang tiap kali Ramadan sudah menetapkan berapa per kepala berapa. Nah, itu hasil konversi dari 2,5 kilo dikeluarkan zakat fitrah. Tapi untuk menghindari jangan sampai ada penyalahgunaan oleh si penerima, lebih baik pakai beras atau makanan pokok. Tapi misalnya dalam makanan pokok kita orang tambah dengan susu dengan apa, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah itu lebih bagus lagi. Oke, kalau misalnya untuk khawatir tambah susu tambah rokok lagi.
So tidak ada yang lain mau tambah rokok ini, tambah ke sana teh, tambah ke sana kopi atau itu maksudnya. tambah doi. Akan lebih itu kan lebih baik kalau misalnya ada tetap 2,5 kilo. Nah, kemudian kita uang 100.000 di amplop untuk kita berikan. Ini boleh ini Ustaz. Iya, bilang sana ini beli ikan. Nah, kalau dia bisa salah menggunakan berarti dia tidak amanah. Nah, ini untuk beli. Ya, benar. Harus dikasih tahu sama dia yang penerima ini. Uang ikan. Ini uang ikan. Sama dengan Idul Adha ini Ustaz. Daging dorang pakai tola-tola. Itu kan daging Idul Adha, daging kurban, dorang pakai tola-tola. Musibah ini sebenarnya. Ini ibadah kurban kemudian dipakai tola-tola. Ini kan musibah seperti itu. Iya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sudah dapat ilmu tentang zakat ya. Supaya ini saya bawa ke sana supaya kan banyak yang bertanya-tanya, ini harusnya disalurkan kemana? Karena ada biasanya yang mengumpul. Ada juga masjid yang mengumpul. Ada juga yang mengantar langsung. Nah, ini baiknya yang mana? Orang bingung, kita mau antar di masjid atau ada yang jaga datang kamar di rumah kumpul-kumpul atau begini, kita langsung berikan kepada keluarga begini, yang kesalahan itu kadangkala kita sudah memberi, kita lagi ditagih oleh amil. Ya, padahal amil itu mencatat mendata saja siapa yang belum dapat objek yang dia akan bagi zakat fitrahnya. Ama Indoma di Ustaz. Di Pak punya so kasih apa ti Pak zakat fitrah. Mau tanya dulu. Tidak tahu mau kasih sama siapa. Kas kamar pak kita. Nanti orangnya kasih salurkan. Jangan kas kamar pak kita sama. Nanti orang yang baatur gitu. Nanti kita yang akan menyalurkan. Kalau misalnya dibilang saya kasih akan ada pos yang saya. Jadi dicatat orang yang sudah diberikan itu. Supaya tidak terlalu banyak penerima itu, masih banyak yang lain-lain kan. Artinya terbagi rata pada saat itu. Ya, jangan sampai tertumpuk pada satu orang gitu. Karena tujuan dari zakat fitrah itu apa namanya, tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin sehingga pada saat hari raya Idul Fitri tidak ada yang kelaparan, semua bersenang-senang. Karena apa? Pada hari raya Idul Fitri itu adalah hari kebahagiaan di mana orang semua bergembira. Makanya kenapa saya tidak setuju kalau misalnya pada hari raya Idul Fitri orang ziarah kubur. Saya tidak setuju itu. Karena apa? Hari bergembira kemudian dia menangis-menangis. Benar. memang orang melolo rindu akan sudah tidak ada lagi orang di sekitar dia, ibunya, bapaknya sudah tidak ada lagi. Tapi bukan berarti kita juga larut tenggelam dengan kesedihan tersebut ya. Karena tidak sedikit lagi untuk kamu nyusul juga. Jadi jangan terlalu sedih. Tetap NTP jalan juga itu, semua mau ke sana kan. Karena itu kita melewati pintu itu. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke zakat fitrah. Nah, ini kan tinggal sudah hari yang ke-24. Nah, tinggal 5 sampai 6 hari lagi kita juga menunggu pengumuman dari pemerintah kapan hari Idul Fitri. Tapi ya seperti halnya Pak Ustadz tadi, yang sudah memberikan dari awal Ramadan tidak masalah. Yang akan memberikan nanti besok malam di Tumbilotohe tidak masalah. Atau yang akan memberikan nanti pada hari H sebelum khotib naik mimbar juga tidak masalah. Jadi 3 kategori ini saja. Tapi jangan sampai repot kalau misalnya hari pagi-pagi kemudian bakucar lagi dengan orang bakasih akan semua mandi ini lagi mau baku urus dengan anak-anak ini lagi baku antar dengan zakat fitrah ini. Mau tapu meja lo mau lima itu waktu Ustaz. Lima itu mau ngisi persiapan mam tabia bareng ton pale. Kecuali kayak di Arab itu Ustaz. Kalau di Arab memang sota waktu fakir sudah tajajar kan. Tinggal memberi. Dan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah juga sudah siap dengan bungkusan untuk mereka salurkan zakat fitrah itu. Nah, kalau di sini kan orang tidak tahu. Mama subuh mam tabia borong kok. Assalamualaikum. Bolong kalau hello ke subuh. Baca bayangkan ini Ustaz. Assalamualaikum. Mau lagi putih lo udah bijak hati. Lo aja malah. Bukan dari hari kemarin kan antar kemana nanti mau pita di amin marik ya. Jadi itulah zakat fitrah di kita. Insya Allah ini kita sudah siap-siap dengan semua zakat fitrah. Tapi
rata-rata orang Gorontalo entah itu mampu dengan tidak mampu, dia tetap memberikan zakat fitrah itu, Ustaz. Iya. Jadi tetap dia berikan. Kalau misalnya dia merasa bahwa dia ada orang miskin, tapi dia tetap menyalurkan ke masjid. Dia salurkan ke masjid. Nanti kemudian masjid kembalikan ke dia, atau bagaimana itu, Ustaz? Iya. Jadi terserah nanti masjid kembalikan lagi ke dia. Tapi karena dia pingin puasanya bersih itu, seperti Ustaz bilang tadi, dia mengkategorikan dirinya miskin, tapi tetap kita mau beri zakat. Nah, ini boleh, Ustaz? Boleh, tidak jadi masalah. Berarti dia merasa mampu. Ya tujuannya itu kan, kalau misalnya dia tidak mampu, dia tidak dia mau tidak ada uang juga membelikan beras, ya, baru bagaimana mau memaksa? Jelas tidak akan memaksa, tidak bisa memaksa diri seperti itu. Jadi kalau dia mampu, berarti dia bisa mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Jangan sampai memang tidak mampu beli beras, tapi beli yang lain-lain boleh. Nah, ini yang bermasalah. Biasa orang bilang, Ustadz saya tidak mampu beli beras, tapi beli HP mampu. Beli pulsa mampu. Kan ini tidak potala utin. Itu pertanyaan. Apalagi kalau Ustadz saya miskin, tapi beli HP Android lagi yang 3 juta ke atas. Bagaimana tidak mampu kalau beli HP mahal sekali, beli pulsa lagi tiap minggu. Kan tidak masuk di akal kan. Jadi harusnya ketika mereka bilang tidak mampu, betul-betul memang tidak mampu. Ya, tidak punya HP, tidak punya tidak mampu potong beli CC3 horden ganti-ganti. Baru ente bilang ente tidak mampu beli beras. Bapak tamu kasar itu, dia kasih dia miskin bawa kacang telur, padahal di lamari dapat lihat kue gagal sama kerawang semua tetap parkir di lamari. Baik, Ustadz, alhamdulillah kita sudah sedikitnya bisa memberikan semacam referensi kepada para jamaah dan edukasi tentang zakat fitrah itu. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah itu kembalikan ke kami. Mari kita belajar sama-sama dan mari kita membuka referensi sama-sama. Sama-sama. Baik, Ustadz, sudah waktunya kita akan tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan. Nawaitu